Masih itu kan juru selamat ya. Al-Masih itu, abang mau tahu Al-Masih itu apa? Al-Masih itu nama adalah sang pengusap. Nah, Isa Al-Masih itu artinya Pak Ustadz? Isa sang pengusap. Oh, bukan Sang juru selamat. pengusap. Iya, sang pengusap karena mukjizat dia rata-rata dia mengusap. Oh. Jadi Gitu. Pak Ustadz sendiri, menurut Pak Ustadz sendiri itu Isa Al-Masih yang ada di dalam Islam dengan Kristen itu dengan Yesus itu beda ya Pak Ustadz? Lah, begini Bang, ya, kalau kita lihat dari ajarannya itu sama. Kalau dari segi ajarannya. Kalau kita lihat di Al-Qur'an, Nabi Isa berkata di dalam Quran surah Ali Imran ayat 49, "Wa rasulan ila bani Israel." Dan aku diutus untuk Bani Israel. Ternyata ajaran Yesus sama. Ada dalam Matius 15 nomor 24. Aku hanya diutus untuk domba yang hilang dari Bani Israel. Kan sama? Sama. Tuh. Ya, pengakuannya sama. Terus yang kedua, Makanya waktu itu saya bilang sama Pak Ustadz apa? Saya ini Krislam. Krislam. Iya. Bentar Bang ya, saya ini dulu ya, blokir judul dulu. Nah, ya itu perlu diblokir tuh judul itu. Ya, oke. Jadi gini Bang, ya, yang kedua. Kata Yesus di Lukas 4 nomor 8. Apa kata Yesus? Sembahlah Allah, kepada Dia saja engkau berbakti. Betul? Betul. Nah, ternyata Nabi Isa juga nyuruh kayak gitu. Di dalam Quran, surah Maryam ayat 36. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh, hadza siratun mustaqim. Sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Tuh. Kalau demikian Pak Ustadz, setuju, sama berarti ya. Cuman beda penyebutan atau gimana tuh? Karena memang ada beberapa pendeta yang setuju, ada yang enggak, beda persepsi juga gitu loh. Jadi gini Bang ya. Nah, Nabi Isa dengan Yesus ini ya, dia berbeda cerita dari dua agama. Kan kayak gitu. Yang satu yang signifikannya itu, yang satu disalib, yang satu tidak. Betul, itu yang signifikannya di situ tuh. Signifikannya kan di situ. Saya bilang lama-lama ini ya kan, semakin saya baca ini, kalau saya baca buku ini Pak Ustadz, Apa tuh? saya suka baca buku juga kan. Ada satu yang saya pelajari, malah buku apa ini? Sekte Krislam abangnya ya. Ini saya baca ini. Sekte Krislam. Apa itu dunia? Apa itu Bang? Sejarah dunia yang disembunyikan. Terus? Jadi ada beberapa agama kan. Jadi artinya kenapa saya bilang Krislam? Islam itu kan artinya kan selamat sentosa. Saya orang Kristen yang selamat kan. Tapi ya sekte Krislam ini Bang, masih ke gereja atau kagak sektenya ini? Sekte Krislam ini. Saya hari Jumat dengar khotbah di masjid. Oh, Jumat dengar khotbah teman-teman. Jadi kalau Minggu juga joget-joget gitu ikut. Beda. Macam mana ini? Aneh kali abang ini. Ada. Contoh ya, saya lihat contoh cerita nama aja ya. Kayak saya selalu masih berdebat di dalam pikiran. Nama Abraham, Apa tuh? nama Ibrahim, nama Brahma. Satu aja orangnya kan? Apa Iya. Satu kan? Iya, itu dari pengucapan aja, logat pengucapan Bang. Betul. Karena kan bahasa Semitik dia. Gitu. Isa ya Isa. Sama orang yang penuh dengan kebencian sama Islam, dia nggak mengakui. Kalau dia mengakui, memang Isa Al-Masih, Yesus Kristus itu menurut saya satu, sama kok.
Satu. Baik. Nah. Tapi Bang, saya mau tanya Anda nih jujur. Kira-kira Anda yakin dia tidak disalib atau yakin dia disalib? Kalau ke iman ya, Hmm. lebih kayak percaya kan gitu ya. Saya yakin dia disalib. Kan begitu. Yakin disalib. Yakin disalib kan kalau Baik. karena kita memang penganut Tritunggal kan gitu tuh. Baik. Makanya begitu saya belajar tentang Kristen, Islam pun saya bukan nggak belajar, saya belajar. Makanya kenapa saya selalu mendengar kalau saya Baik, Bang. khotbah di masjid. Kalau begitu saya mau ajak Anda berpikir, boleh? Boleh kita berpikir, Ustaz. Oke. Dari mana yang kita percaya dari dua agama ini ya? Apakah disalib atau tidak? Ya. Nah, ini fundamental masalahnya. Bang, ini saya ambil contoh ya. Saya mempunyai anak nih. Oke? Nah, anak saya ini saya utus dari Kalimantan ke Jakarta. Oke? Selama anak saya di Jakarta, ya, dia riwayat hidupnya itu dituliskan orang-orang Jakarta. Oke? Nah, tiba-tiba anak saya telepon ke saya. Anak saya mau dibunuh di Jakarta. Dia minta jemput sama saya. Halo ayah, ini saya terancam di Jakarta, mau dibunuh orang, jemput dong. Lalu saya jemput anak saya pakai jet pribadi tanpa sepengetahuan orang. Kan kayak gitu. Nah, saya jemputlah anak saya bawa dia ke rumah. Tiba-tiba ada tulisan orang Jakarta, anak Yusuf mati. Kira-kira setelah ada berita anak Yusuf mati di Jakarta itu, pastikan saya respon. Enggak, anak saya masih hidup. Anak saya bawa ke rumah, dia sedang istirahat. Saya bantah anak saya mati, dia ada di rumah, kan gitu. Nah, kira-kira apakah Anda percaya dengan tulisan orang Jakarta yang tidak melihat kematian anak saya, atau lebih percaya dengan saya yang menjemput dan yang mengutus? Terus? Kira-kira Anda lebih percaya tulisan orang Jakarta yang tidak melihat kejadian penjemputan, atau lebih percaya saya yang membantah bahwa anak saya ada di rumah? Sebagai orang tua, saya jemput dia pakai jet pribadi, lalu saya letakkan dia di rumah. Itu contoh. Anda lebih percaya mana? Lebih percaya bantahan saya atau lebih percaya tulisan orang Jakarta yang tidak melihat? Fakta. Kalau kita mau bicara bilang Bentar dulu, fakta, saya jangan kesana kemari dulu, Bang. Kira-kira Anda lebih percaya mana? Tulisan orang Jakarta atau dari bantahan saya? Kalau di Kristen tuh ya pastinya arahnya kayak Pak Ustadz menggiring itu, larinya ya percaya dengan tulisan orang Jakarta. Nah, kalau ya kita Kristen kan kayak tulisan orang Jakarta, Anda paham tuh? Karena penulisnya pun tidak ada di tiang salibnya Yesus, tidak ada melihat secara langsung gitu. Nah, makanya saya bantah dari Banjarmasin. Oh tidak, anak saya tidak mati di Jakarta, dia ada di rumah, saya jemput. Saya tarik. Kira-kira Anda lebih percaya saya atau tulisan orang Jakarta? Ya kalau sekarang Itu aja. ya kayak kita beragama ya pasti percaya itu tulisan itu karena kita tidak pernah lihat. Nah, Sama kayak kalaunya kita kalau secara logika, Bang ya, secara logika ya, akal sehat kita tidak akan menerima dengan tulisan orang Jakarta. Pasti orang lebih percaya kepada yang mengutus atau orang tuanya yang menjemput. ya Gak mungkin orang percaya dengan tulisan orang Jakarta yang tidak melihat kejadian. sama kayak ini boleh saya samakan persepsinya
Pak Ustadz ya, ibarat kata begini, saya kan belajar Islam, saya belajar Kristen. Lu syahadat dong, kan begitu. Syahadat kan bersaksi kan. Oh. Nah, la ilaha illallah kan. Ya, begitu pada saat karena aku nggak melihat Muhammad, nggak mungkin aku bisa bersaksi kan. Kalau kayak gitu. Apa yang aku lihat? Mungkin Bang, yang namanya beda. Yang namanya saksi ya kagak usah repot bang. Anda ke persidangan di Indonesia aja saksi ahli kagak lihat dengan mata dia. Jadi yang namanya bersaksi itu bukan berarti harus melihat dengan biji mata, kagak. Makanya kan di persidangan ada tuh saksi ahli. Apakah dia ada di tempat kejadian waktu kejadiannya? Ya tidak. Tapi dia saksi ahli. Nggak kuat loh Pak Ustadz. Nah, jadi Yang ada paling saksi kuat itu ahli. adalah saksi fakta yang lihat dengan mata kepalanya itu lebih kuat dibanding dengan ahli ya. Ah, jadi yang namanya saksi ahli kan tidak di tempat, oke? Dia tidak melihat, cuma berdasarkan analisa lah kayak gitu ya. Nah, analisa artinya apa? Setiap yang dipersaksikan itu bukan berarti harus melihat dengan biji mata. Kagak. Nah, itu baru bisa bersaksi kan. Iya. Sama Jadi kayak seperti tadi, apa kayak persaksi? Orang Jakarta menulis terus menyampaikan, terus kita percaya sehat. Oh, beda analogi, Bang. Beda analogi itu. Beda analogi. Kalaunya kita bersaksi bukan berarti dengan mata. Persaksian kita gimana? Tidak ada Tuhan selain Allah. Kita lakukan dengan tindakan kesaksian kita itu, ikrar kita itu. Tidak menyekutukan dia dengan apapun, dengan benda apapun, dengan patung apapun, dengan Tuhan manapun. Gitu. Bukan berarti aku bersaksi. Enggak, di situ tidak tertulis aku melihat. Enggak ada. Bedakan bahasanya, aku melihat tidak ada Tuhan selain Allah. Bukan mata yang main, tapi saksi. Saksi itu dari tindakan dan keseluruhan. Kalau kosakatanya, aku melihat tidak ada Tuhan selain Allah. Aku melihat Nabi Muhammad utusan Allah, baru keramput, dusta itu. Nah, itu dusta. Tapi kalaunya aku bersaksi, bukan mata saja, ya, bukan mata. Tapi dari iman, tindakan, semuanya gitu. Gitu caranya bang. Begitu ya. Bedakan kosakatanya. Judulnya ya keren sih judulnya Pak Ustadz. Karena banyak kok kita yang memang yang sepakat Kristen itu Yesus itu beda dengan Isa, ada yang sama. Makanya kemarin kan sampai diganti itu Isa Al-Masih itu jadi. Lalu kenapa di kitab Anda ini ada tulisan Isa Al-Masih? Ya Isa Al-Masih itu ya sang juru selamat, itu Yesus Kristus sebenarnya. Kalau yang saya berarti menurut Anda sama gitu? Sama. Ya udah, ya berarti Kristen nyamain. Nggak apa-apa Pak Ustadz, karena saya bilang kan kalau dibilangkan memang Kristen lebih dulu mungkin ya, terus kemudian Islam. Jadi ya mungkin ya saya bilang nggak apa-apa lah kalau memang sama, cuman beda-beda penerjemah, mungkin beda pengucapan, ya nggak masalah kok. Kenapa sih bang di Kristen itu kenapa kagak belajar teks aslinya aja coba? Takut perpuluhan bangkrut atau kayak gimana sih? Iya, seharusnya kan diajarkan teks Yunaninya. Kenapa nggak diajarkan? Takutkah perpuluhan kebongkar gitu? Saya aja udah nggak pernah perpuluhan itu. Oh, nggak pernah lagi juga. Gak mau bayar lagi abangnya perpuluhan, teman-teman, bangkrut di gereja ya. Kawan-kawan, abangnya udah nggak bayar perpuluhan lagi, nggak mau lagi dia. Beda sedekah dengan perpuluhan, beda. Misalkan kita ikhlas berapa? Kita ya lebih baik kita perpuluhan itu kan tujuannya mungkin untuk berbagi ya.
Ya, saya bilang saya udah nggak perlu perpuluhan karena udah ada penggenapan. Jadi Oh, akhirnya kan iya yang memang suka perpuluhan akhirnya marah-marah dia. Apa nggak peduli? Bang, ada lo kata pendeta Luga tuh, Luga Tambudan. Kalau kagak bayar perpuluhan, kamu akan digarami di neraka katanya. Digarami dengan api di neraka kalau kagak bayar perpuluhan, kata pendeta Luga. Lagi butuh duit dia. Kok jujur kali kau, Bang? Namanya kita manusia itu harus Aduh. kita berdiskusi, buang dulu semua kedengkian, iri hati, amarah. Ya baru kita jujur aja, open, apa masalahnya? Toh nanti Iya. kalau kita berbuat baik, ya pintu surga kebuka kan begitu. Toh kita sama-sama manusia. Ya udah Bang, nggak kagak usah lagi lah. Ente nggak ke arah sana karena tiap hari juga saya udah betul itu, ente udah betul Bang, kagak usah lagi bayar perpuluhan itu, nggak usah lagi. Udah jujur itu, lagi butuh duit itu. Kalau saya sih, ya kalau hari Jumat tadi Pak Ustadz. Iya. Udah lama. Karena jujur Pak Ustadz ya, saya Kristen Protestan ya. Jadi banyak sekali yang, udah hancur sudah saya bilang ya. Jadi memang tidak hancur semua, ada yang sudah ya peribadatan itu sudah menjadi lahan bisnis, saya bisa katakan begitu ya. Karena, gitu. Ya nggak konsep lagi di situ Pak Ustadz. Tiba-tiba udah selesai ibadah itu kasihan banget. Saya sendiri bukan apa ya, mungkin ada juga mungkin di Islam yang lain yang memang beda aliran sama Pak Ustadz kan. Di Kristen juga. Kalau di Islam nggak ada kayak gitu Bang. Syukurlah. Tameng ibadah itu kayak kagak ada. Ya. Kagak ada tameng ibadah. Jadi ya mau gimana, udah terjadi seperti itu. Jadi teman-teman yang Kristen yang mau berpuluhan, silakan sepersepuluhan begitu. Yang sudah paham tidak perlu bersepuluh ya tidak perlu bersepuluh. Terkadang itu iya jujur. Aku hari ini nggak perlu gereja karena nggak ada duit. Sedangkan yang Tuhan itu apa? Aku butuh jiwa ragamu, ketulusanmu untuk datang mengaku dosamu di hadapan hadirat Tuhan. Wah. Itu dilihat. Iya. Betul. Tuhan itu maka ya kok. Jadi jangan ngapain dikasih duit, Tuhan maha kaya gitu Bang ya, betul. Dengan persembahan lu nggak persembahan, rezekimu terhambat, mana ada. Kalau ada begitu Tuhan nggak perlu disembah. Memang waktu abang bergereja kayak gitu ancamannya, rezekimu akan terhambat kalau kagak bayar perpuluhan gitu emang. Kalau orang punya motif ada aja, bukan saya mau menjelekkan, tapi ada kayak gitu. Wah ada. Ngeri juga ya. Kita ini punya kritis bahkan apa ya, nggak perlu munafik lah. Memang harus banyak yang perlu diperbaiki di agama kita. Jadi kalau live berdebat siapa mau masuk surga, siapa mau masuk neraka, emang lu yakin lu masuk neraka sih bilang? Iya. Mantap bang. Mau masuk surga. Saya sampai mantap. Teman-teman di kantor, kalau kau itu penuh dengan keraguan-raguan, gak usah kau sembah, gak usah kau pergi gereja, gak usah kamu sholat. Jadi kau yakin Allahmu pasti akan kasih kamu begitu. Kalau kau kerja bersungut-sungut, kamu perlu iri dengki dalam dirimu, jangan berharap Allah mau kasih kamu rezeki. Saya bilang begitu. Bang, banyak Kristen yang akan DM abang habis ini. Nggak ada rasa iri dengki. Habis abang dicaci maki Kristen habis ini, lihat aja. Masih kasih ayat.
dasarnya apa? Ah, Bukan mau menjelekan Kristen, ya memang ada oknum yang begitu. Makanya ada perdebatan di agama sendiri tuh. Makanya judul ini aja jadi perdebatan di kita juga. Oh, Isa sama Yesus itu beda. Karena di Kristen lahirnya di kandang domba, di Islam lahirnya di pohon kurma, udah jelas beda. Saya bilang itu udah bodoh berpikir. iya iya. Bang Rich, saya naikin Kristen satu lagi boleh nggak? Nggak apa-apa. Coba